Triase IGD. Triase IGD merupakan prosedur di IGD untuk pemilihan prioritas pasien. Proses ini dengan cara mengidentifikasi pasien yang mana dalam kondisi mengancam jiwa atau kondisi darurat untuk penanganan pasien secara cepat dan tepat. Jadi, triase bertujuan untuk menilai skala prioritas, bukan untuk menegakkan diagnosa. Saat pasien tiba di IGD, petugas segera melakukan pemeriksaan primary survey. Pertama adalah airway, yakni patensi jalan napas. Apakah ada tanda sumbatan seperti snoring, gargling, ataupun stridor. Kedua adalah breathing. Di sini akan dinilai status pernapasan pasien. Bagaimana compliance dada, bunyi napas, adakah bunyi tambahan seperti ronki atau wheezing, berapa saturasi oksigen pasien, dan berapa respiratory rate dari pasien. Ketiga adalah circulation, yaitu penilaian sirkulasi darah pasien seperti adakah tanda perdarahan, bagaimana kualitas nadi perifer, berapa jumlah heart rate dari pasien, berapa tekanan darah pasien, dan berapa capillary refill time dari pasien. Pemeriksaan keempat adalah disability, yaitu pemeriksaan kesadaran pasien dengan menggunakan metode Glasgow Coma Scale. Selain itu, kita memeriksa juga pupil pasien. Yang terakhir adalah exposure atau environment dengan menilai suhu tubuh dari pasien. Kategori triase. Triase warna merah merupakan prioritas pertama, di mana pasien dalam kondisi mengancam nyawa seperti shock, gagal napas, kesadaran menurun. Triase warna merah akan ditempatkan di area resusitasi. Triase warna kuning merupakan prioritas kedua, di mana pasien dalam kondisi cukup serius namun tidak dalam keadaan kritis. Pasien ini akan ditempatkan di area tindakan. Triase warna hijau merupakan prioritas ketiga. Pasien dengan gejala penyakit atau cedera ringan, kondisi tanda vital dalam keadaan stabil. Pasien triase warna hijau ditempatkan di area observasi. Triase warna hitam merupakan prioritas keempat. Pasien sudah dalam keadaan meninggal saat ke IGD. Triase warna hitam akan ditempatkan di kamar jenazah. Pada saat observasi pasien, perlu dilakukan retriase secara berkala, oleh karena kondisi pasien bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya, pasien dengan triase merah bisa menjadi kuning apabila respon terhadap tindakan medis. Namun, apabila mengalami perburukan klinis, triase kuning bisa menjadi merah. Prioritas pertama adalah pasien dengan label merah. Pasien yang mengancam nyawa, gagal nafas, kesadaran menurun, pendarahan hebat dan kejang. Prioritas kedua adalah pasien dengan label kuning. Pasien dalam kondisi serius, namun tidak dalam kondisi kritis, seperti diare dan demam berdarah. Triase kuning akan ditempatkan di ruang tindakan dengan waktu respon 30 menit. Prioritas ketiga adalah pasien dengan label hijau. Pasien dengan gejala penyakit atau cedera ringan. Pasien dalam kondisi tanda vital stabil. Triase hijau ditempatkan di ruang observasi dengan waktu respon 60 menit.